will be marked in history with their bloodstains. Every bird, every tree, Palestine will be free. Every river, every sea, Palestine will be free. Every body, every tear. We all watch great cruelty unfold, making us disprove what we were told. Searching for the enemies they said was there, we found only our reflections to stare. So much suffering inflicted how they dared, bringing in their bombs flare. In front of many children stare. Min ayatina. Kami bukan hanya menonton di balik layar, tapi mengirimkan 1000 nyala dari keadilan, meski jalan kami panjang dan penuh jebakan. Berdiri seperti bak patung lilin, matanya hidup tapi jiwanya dingin. Mereka hanya berpikir untuk mengikuti arus, mengutuk Palestina, mengutuk perlawanan, sambil diam-diam membiarkan penjajahan terus berjalan. Mereka dengan brutal menyerang fasilitas rumah sakit, membunuhi tenaga medis, jurnalis, petugas kemanusiaan. Tercatat hampir 1000 staf medis itu tewas. Seharusnya kita memandang fakta-fakta yang terjadi ini dengan perspektif Islam, agar kita benar-benar dapat menjalankan peran kita sebagai muslim bagi keselamatan umat Islam dan kejayaan Islam selanjutnya. Takbir! Allahu Akbar! Kita masih berkata, kami tidak diam. Sementara Zionis membunuh lagi. Wahai umat, di mana darahmu yang mendidih? Di mana amarahmu yang semestinya membara? Kita terpecah belah oleh bendera-bendera semu, dibatasi tembok nasionalisme yang fana. Para penguasa hanya beretorika di atas mimbar. Kita bangga pada sejarah, tapi kita hianati masa depan. Rupanya umat ini mencintai tanahnya lebih dari rasa cintanya pada saudara-saudaranya yang dibantai. Lihatlah peta, siapa yang membatasi garis-garis wilayah ini? Inggris, Prancis. Orang yang sama yang menjual Palestina. Cabik nurani, jadikan setiap sudut gajah luka yang tak sembuh lagi. Lantas, Apa kabar Palestina hari ini? Apa kabar jiwa, harta, dan toleransi di Palestina hari ini? Sudahkah ada pedang-pedang yang kita persiapkan di dalam jiwa kita? mereka berjuang kebebasan dan hak-hak mereka. Gaza, tanah yang penuh sejarah, penuh dengan cerita.
juga penuh dengan air mata. 16 Juni 2005. Saat itu Perdana Menteri Inggris Tony Blair di hadapan Konferensi Umum Partai Buruh mengatakan, kita sesungguhnya sedang menghadapi sebuah gerakan yang berusaha melenyapkan negara Israel dan mengusir Barat dari dunia Islam, serta menegakkan negara Islam tunggal yang akan menjadikan syariat Islam sebagai hukum di dunia melalui penegakan khilafah bagi segenap umat Islam. Pemikiran itu hanya akan bisa berubah apabila kita memiliki ilmu. Bukankah agama kita juga mengajarkan bahwa apabila kamu ingin selamat dan sukses hidup di dunia dan di akhirat, maka kamu harus berilmu untuk kembali merefresh, menyatukan, mempertemukan jiwa-jiwa kita sebagai muslim sedunia. Tas batas imajinatif. Kita tahu bahwa sebelum terjadi hal seperti ini, persatuan adalah berdasarkan agama. Bunda-bunda yang dirahmati, kita mungkin sudah sangat terbiasa dengan keadaan nation. Sebuah bangsa dibatasi oleh batas-batas imajiner. Siapa yang membuat itu semua, ibu? Yang membuatnya adalah pemenang perang dunia pertama, Inggris dan Prancis. Mereka berbagi-bagi tanah yang mereka menangkan di dalam. Jadi sesungguhnya kita tidak dilarang untuk cinta tanah air, tetapi kita tidak seharusnya bersatu dengan batas-batas imajiner wilayah yang membuat kita seakan-akan tidak sama dengan bangsa Palestina, yang membuat kita merasa cukup dengan hanya mengirimkan donasi pakaian, makanan, minuman, dan obat-obat. Tidak, itu bukan salah. Kita merindukan Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Kita membutuhkan panglima sekelas Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita merindukan pemimpin selevel Abdul Hamid. Untuk itu mungkin sangat baik dan layak apabila kita mendengarkan kemudian parade puisi yang menunjukkan kepada kita apa sesungguhnya solusi hakiki dari persoalan yang terjadi di Gaza, Palestina. Para Palestina, namun dibalik itu mereka menjabat tangan yang tangannya sudah berlumur darah umat muslim. Lebih dari 50.000 jiwa terbujur syahid. Jihad adalah kehormatan kita. Khilafah adalah perisai kita. Darah Gaza adalah panggilan untuk menjemput kemenangan atau mati dalam kemuliaan. Alangkah tidak berimbang bantuan ini. Yahudi laknatullah alaih dibantu dengan entitas negara, kekuatan negara adidaya, Amerika, Eropa. Sementara Gaza itu dibantu oleh kekuatan individu, kelembutan hati individu seorang muslim. Mandari oleh satu pemimpin, satu perisai dari sistem yang memiliki kedaulatan hanya dari pemilik semesta, pemilik jiwa-jiwa kita. Pasti mau mengatakan bahwa kehilafahan adalah sistem yang basi dan demokrasi adalah sistem modern. No. Mari kita perluas literasi agar kita tidak salah berdiri, agar kita yakin bahwa kedaulatan di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Karena
sesuatu yang dimufakat oleh sistem demokrasi, sesuatu yang bisa kita bicarakan lagi atau bisa kita atur-atur sesuai dengan tendensi kita. Adakah yang berani? Adakah yang berani untuk menyoal kembali kedaulatan dari Sang Pencipta? Aturan dari Sang Pencipta, ada yang berani? Tidak. Siapa Allah? Yang nyawa kita berada di dalam genggaman. Masih mau mengatakan khilafah adalah sistem basi? Sistem yang tidak sesuai, Ibu? Tidak. Iya. Ayo sama-sama kita lihat kapan demokrasi berdiri, bagaimana Socrates mencacatnya, bagaimana Socrates mengkritisinya. Apakah suara terbanyak akan mewakili sebuah kebenaran? Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ampunilah kami, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, memuji-Mu, menerimamu. Sekarang sampai saat ini saya berdoa aja untuk rakyat Palestina agar negaranya cepat merdeka. Apakah bantuan kita sampai atau enggak, wallahu alam. Jadi itu kesulitan kita. Kita tidak bisa memeluk rakyat Palestina, penderitaan mereka kita nggak bisa bantu, tapi kita hanya bisa mendoakan saja mereka happy nanti pada saat sekali dia ada acara ini karena kita sesama muslim, jangan tidak tahu karena Gaza ini juga dulu kita. Kemudian kita langkah selanjutnya setelah kita mengikuti acara ini, kita akan lebih mendukung langkah-langkah untuk bekerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat untuk saling mendukung di dalam Gaza Palestina tersebut di bidang pemulihan rekonstruksi, perkembangan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dukungan psikologis, serta advokasi dan proklamasi. Kami adalah pejuang, bukan pecundang. Save Palestine, sabar! Allah